Pertanian angkatan 2019. Saya di sini akan menyampaikan liputan tentang wadah pembenihan. Baiklah, langsung saja ke videonya. Baiklah, saya akan masuk ke bahasan yang pertama. Yang pertama itu adalah bak induk. Bak induk pada gambar ini berada di Sukabumi. Bak induk ini terbuat dari bahan beton dan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 600 cm x 200 cm x 150 cm dan berjumlah 12 bak yang di bagian atasnya menggunakan kerangkeng serta dilengkapi dengan saluran pemasukan air yang terbuat dari pipa PVC berukuran 2-3 inci dan saluran pengeluaran air outlet berukuran 4 inci. Bisa juga dengan kolam terpal dengan ukuran yang sama atau disesuaikan dengan kapasitas pembenihan yang direncanakan. Bak induk ini berisi induk lele sangkuriang. Pemeliharaan induk lele sangkuriang dilakukan secara terpisah antara induk jantan dan induk betinanya berdasarkan kelompok generasi, karena untuk memudahkan dalam seleksi induk sekaligus untuk menghindari terjadinya kawin liar atau yang biasa disebut mijah maling. Dengan demikian, kolam induk lele sangkuriang yang harus disiapkan minimal 2 buah kolom bak beton. Baiklah, bak yang kedua adalah bak penetasan telur. Bak pada gambar ini berada di Sukabumi. Bak penetasan yang biasa digunakan para petani adalah bak yang terbuat dari plastik terpal seperti halnya bak pemijahan. Ukuran bak penetasan harus lebih besar dari ukuran bak pemijahan karena bak penetasan tersebut sekaligus digunakan sebagai tempat perawatan atau pemeliharaan benih ikan yang baru menetas atau larva. Untuk seekor induk ikan lele betina yang beratnya 500 gram, luas kolam penetasan yang dibutuhkan sekitar 2 x 3 x 0,25 meter. Bak penetasan telur ini berisi telur-telur ikan lele yang hampir menetas. Baiklah, bak yang selanjutnya adalah bak pendedaran larva. Bak pendedaran larva ini sama dengan bak penetasan telur yang tadi karena pembuatannya dibuat langsung untuk tempat perawatan larva ikan. Bak ini dapat ditempatkan di samping atau belakang rumah tempat tinggal, asalkan tidak langsung terkena sinar matahari dan hujan. Bak yang berada di tempat yang langsung terkena sinar matahari dan air hujan dapat menyebabkan kematian karena terjadi perubahan suhu yang cukup drastis. Pembuatan kolam ini tidak terlalu sulit dilakukan dan biaya yang dibutuhkan pun tidak terlalu besar. Langkah-langkahnya, yang pertama, membuat denah menyerupai kolom berbentuk 4 persegi panjang dengan panjang dan lebar yang telah ditentukan. Yang kedua, di setiap sudut denah ditancapkan tiang berupa kayu atau bambu dengan ketinggian 20-25 cm. Ketinggian ini disebabkan oleh benih lele yang baru belum memerlukan ketinggian air yang dalam. Yang ketiga, agar kerangka tempat penetasan kuat, kerangka harus dipaku setiap tiangnya. Yang keempat, memasang plastik terpal sebagai tempat asalnya. Plastik yang digunakan harus disesuaikan dengan lebar kerangka plastik. Plastik dipasang di bagian dalam kerangka dengan cara mengikat cara mengikat tepi plastik ke kerangka bilah bambu setiap 25 cm. Hal ini agar plastik dapat menahan kekuatan massa udara atau tekanan udara yang akan mendesak ke luar kolam. Yang kelima, ketinggian air dalam kolam antara 15-20 cm. Bak pendedaran larva ini berisi larva ikan lele. Baiklah, penjelasan yang terakhir adalah bak kultur pakan alami. Bak kultur pakan alami ini berada di tempat yang sama seperti bak-bak yang saya jelaskan tadi. Bak kultur pakan alami yang saya ambil ini adalah akuarium persegi panjang yang di dalamnya terdapat kutu air. Cara membudidayakan kutu air agak mudah, yaitu yang pertama kita harus menyiapkan wadah. Wadah yang dibutuhkan adalah wadah yang lebar serta panjang seperti pada gambar ini. Yang kedua, siapkan bibit.
Selain dua cara mendapatkan bibit dengan menangkapnya di perairan atau ke BBAT terdekat, Anda juga bisa melakukan pembibitan secara mandiri. Dalam prosesnya, tiap orang bisa menggunakan beberapa pilihan media berikut ini. Yang pertama, kotoran ayam yang dicampurkan dengan seduhan teh dan susu bubuk. Bahan ini lalu didiamkan selama beberapa hari, tunggu hingga kutu airnya nampak. Yang kedua, sayuran layu yang cepat busuk seperti kol. Cuci kol hingga bersih, lalu masukkan wadah yang tersedia dan didiamkan selama 1 minggu, tunggu hingga kutu airnya nampak. Yang ketiga, air got berlumpur. Cara ini paling praktis dilakukan karena Anda cukup memasukkan air got beserta lumpurnya ke dalam wadah yang ada. Diamkan beberapa hari hingga bibit kutu air bermunculan. Yaitu yang persiapan yang terakhir adalah siapkan air. Mengembangbiakan kutu air memang sangat mudah dilakukan, namun Anda patut memperhatikan air yang digunakan. Tak bisa dipungkiri, peran air cukup penting sebagai media utama dalam perkembangbiakan kutu air. Umumnya dibutuhkan air tua untuk perkembangan kutu air, yakni air yang sudah mengendap dan tak mengalir lagi selama beberapa waktu. Baiklah, itu saja penjelasan untuk video saya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.